Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin awwalu makhluqatika nur min nuri dhatika nabika wa rasulika rahmatan lil alamin. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada kajian berikutnya tentang akhlak, ya, dari nilai akhlak tasawuf kita adalah waro'. Waro' ini salah satu sikap yang mendukung keberadaan kesucian jiwa hati kita serta badaniah kita, karena waro' ini adalah menjaga diri dari hal yang syubhat, ya, dimana syubhat ini suatu yang samar, tidak jelas kehalalannya dan tidak jelas juga keharamannya. Sementara kita tahu, ya, Nabi katakan al halalu bayyinun wal haramu bainun wa ma bainahuma ya amrun mutasyabih. Di dalam agama kita yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya, ya, antara haram sama halal itu, ya, itulah dikatakan syubhat. Nah, masalah syubhat ini jelas bahwa kita dituntut untuk meninggalkannya. Masalah waro' ini, ya, dalil waro' ini kalau kita lihat, ya, di dalam hadis Rasulullah digambarkan ketika Rasul mengingatkan Abu Dzar Al-Ghifari, ya, kata Rasulullah, ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, dari kesempurnaan, ya, kebaikan Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang, ya, tidak jelas dia. Artinya sesuatu yang tidak memberikan, ya, nilai kejelasan di dalam nilai-nilai hukum yang ada, itu bagus ditinggalkan. Karena ini jelas tentu beresiko pada, ya, keadaan dan kenyataan nanti, baik di badaniah maupun, ya, secara rohaniah kita, ya, di dunia apalagi di akhirat. Pada hadis lain juga Rasul mengatakan, ya, kun waro'an takun a'badan nas. Jadilah kamu orang yang waro', niscaya kamu akan menjadi orang yang baik dalam beribadah. Karena waro' ini mendukung ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah dalam segala sisi itu akan lebih bagus dia. Karena yang memang menghalangi beratnya badan kita dan hati kita ini, ya, yang tidak jelas itulah masuk ke dalam tubuh dan badan kita ini. Makanya Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya, aku meninggalkan 70 yang halal itu demi menghindari satu yang haram. Sampai begitulah termenjaganya Abu Bakar ini. Maka setiap ada orang yang mengasih, dia tanya dulu, ini dari mana ini rezeki, halal atau tidak. Sebetulnya ini sangat penting sama kita, tapi kita ini selalu kalau dikaji karena menjaga perasaan orang tersinggung. Ya, bukan urusan tersinggung atau tidaknya, kita terjaga, dia terjaga. Sebetulnya itu kalau mau ngambil positifnya. Ya, ketika kita bertanya, kedepannya dia hati-hati, dia tidak mau lagi melakukan hal tersebut. Ya, kalau begitu saya juga harus berbuat yang halal lah. Kenapa? Ya, asal orang ini dikasih, dia menuntut ke arah itu. Ini kan secara tidak langsung kan memperbaiki.
Kita kadang cenderung memahami perasaan, nanti tersinggung, mukanya jelek, maka dia marah sama saya. Ya terserah dia mau selamat apa enggak, kan itu masalahnya. Urusan yang seperti ini sebetulnya yang harus menjadi satu ya keindahan antar sesama muslim itu. Ada upaya watawasau bil haq itu kan, ya mengingatkan di dalam kebenaran. Ketika Hasan Bisri ya berceramah atau memberikan tausiah di Masjid Basrah, saat itu Ali bin Abi Thalib datang. Dia waktu itu masih muda sekali, ya. Maka ketika Ali datang semuanya terdiam, ya dia bertanya Ali kepada Hasan Bisri, apa yang menguatkan dan mengokohkan agama? Pada Hasan Bisri dia katakan warok. Apa yang menghancurkan agama, yang merusak nilai agama itu? Rakus, ya tamak. Nah, kalau gitu silahkan lanjutkan ceramahmu itu. Ya, Ali mengakui, karena orang kalau sudah dia waro, insya Allah itu rakusnya nggak ada. Karena rakus inilah yang pada dasarnya menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak lagi memantau, memandang, meneliti. Maka itu kalau kita bicara unsur nilai tasawuf itu ya dari sikap hidup, itu digambarkan jalan sana itu bukan sekedar kita ya makan gandum itu saja tiap hari, menjaga supaya tidak makan yang lain, bukan sekedar memakai baju sufi yang putih ya gamis dan sebagainya, bukan itu dia. Tapi bagaimana kemampuan kita, ya apa yang masuk melalui mulut dan keluar melalui mulut dalam artian perkataan, sikap, dan apa yang memasuki hati kita, ya itu semuanya harus ada salah satu ya deteksinya. Apa deteksinya? Ya sepanjang yang masuk ke mulut dan yang keluar dari mulut kita ini perkataan itu dan hati kita adalah yang dicintai Allah dan Rasulnya, nah itu jadi standar kecintaan itu menjadi ya kalau kita bilang mungkin alat deteksi ya. Kalau mau masuk ke apa ya istana negara itu kan ada alarmnya tuh, saya tidak tahu apa namanya itu ya, ke bandara pun ada itu kan masalahnya. Nah ini kan itu dipakai orang kan, jadi apa yang ada, mau senjata, mau hal-hal yang sensitif langsung dia bunyi. Nah kenapa tidak kita bunyikan itu di dalam hati kita, dalam kehidupan kita kan? Wah ini nggak jelas nih, nggak mau, saya tidak akan sentuh ya. Oh ini haram nih, jelas saya jauhi. Nah deteksi itu kan ada, baik perkataan, apa yang kita makan, kita santap. Nah kenapa hal-hal seperti ini tidak dijadikan satu patokan? Tapi malah kalau kita lihat, kita ini cenderung ya memperkaya diri itu, yang penting saya dapat, urusan itu bagaimana, dia nggak pikirkan ke depan tuh apa risiko dan akibatnya. Nabi Isa alaihissalam ketika melewati satu pertapakan kuburan, dari dalam kubur itu ada suara memanggil. Maka dia mendekati kubur itu, dia bermohon kepada Allah, ya maka dibangkitkanlah orang yang mati itu tadi, ya dia mau dengan izin Allah dibangkitkan. Maka dia bertanya, bagaimana keadaanmu? Aku ini dalam keadaan baik, hanya saja terhalangi aku masuk dalam surga. Apa yang menghalangimu? Aku ini kan pencari kayu. Ketika kayu itu kukumpul, ada satu kayu ku tengok sepertinya lapuk dia, maka ku hancurkan kayu itu, sepertinya tidak perlu, ternyata itu punya orang lain. Inilah yang menghalangi aku masuk ke dalam surga. Nah urusan sedikit aja pun bisa nyangkut, cobalah apalagi urusan yang besar. Ini hal-hal yang kadang-kadang kita sepele. Makanya digambarkan tadi, apa yang tidak perlu bagi kita yang nggak usah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sempurna baiknya seorang muslim itu, ya Islamnya seseorang itu meninggalkan apa yang tidak perlu, yang tidak dia rasa ini orang punya apa tidak. Kalau ragu-ragu ya tinggalkan aja, kenapa mesti dikutak-katik? Kita kan suka kali ngutak-ngatik, oh ini nggak ada yang punya nih, ambil aja. Nah inilah yang kadang-kadang kalau kita lihat ya kejadian-kejadian seperti ini akhirnya kebiasaan. Bukan lagi kita bilang menilai seperti itu. Yang jelas orang punya pun yang penting ya ambil aja, masa bodoh. Waroknya nggak ada. Kalau sudah warok tidak ada di kalangan orang-orang yang baik, apalagi seperti di surah As-Sajdah pada ayat 23 itu kan jelas, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina.
dan kami jadikan sebagian mereka itu pemimpin-pemimpin yang mereka itu berjalan di atas petunjuk kami. Lamma sobaru, dan mereka bersabar. Mereka sabar dalam menjalani kehidupan ini, tidak mau menerobos apa yang ada itu, yang salah dan sebagainya. Ya, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan terhadap tanda-tanda kebesaran kami ya mereka tuh yakin. Ini kan hal-hal yang mendasar sekali dalam kehidupan kita. Kalau ya nggak ada macam-macam ya, karena kalau dilihat pun ya kita tidak cerita apa ya. Ya kenapa orang jadi teroris, salah satunya karena miskin. Yang kaya ya kaya, miskin dibiarkan, ya nggak ada kecukupan, keadilan nggak jelas. Nah banyak hal-hal yang kita bilang menimbulkan seperti itu ya. Nah, inilah ya, maka itu wajar kalau terjadi berbagai macam hal, kita bilang itu layak saja secara nilai, di mana pelanggaran terjadi, akibat resiko pasti akan ada itu. Maka itu kembalilah ya, sadarlah ya, kalau kita ingin selamat, ingin baik, ibadah ingin kuat, agama ini ingin kokoh, ya lakukanlah waro itu, jagalah diri dari yang syubhat apalagi yang haram, insya Allah ya. Saya kira